Setelah bertahan-tahan berjuang bersama, aku pikir kebahagiaan akhirnya datang. Tapi ternyata, begitu namanya diumumkan lulus PPPK, dia justru menceraikanku. Tanpa alasan, tanpa air mata. Dan 1 bulan kemudian, tak kuduga, Tuhan membalas dengan cara yang tak akan pernah aku lupakan. Sebelum lanjut ke cerita, luangkan waktu untuk subscribe dan berikan komentar kalian dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Namaku Erna, perempuan sederhana dari sebuah kampung kecil di Aceh Singkil. Hidupku tak pernah jauh dari aroma tanah basah, suara jangkrik di malam hari, dan doa yang kupanjatkan tiap habis salat agar hidupku dan suamiku, Denny, bisa lebih baik. Kami menikah muda, terlalu muda. Mungkin Denny adalah guru honorer di SD dekat rumah, sedangkan aku membantu ibuku berjualan kue di pasar pagi. Hidup kami tidak mewah, tapi cukup hangat. Kami selalu bilang pada diri sendiri, yang penting saling dukung, bukan saling menyalahkan. Tahun demi tahun, kami lewati dengan harapan. Aku masih ingat betul malam-malam panjang Denny belajar di depan laptop butut kami, mengejar impian lulus PPPK. Kadang, aku terlelap di kursi, menunggunya sampai selesai. Aku percaya, kalau dia berhasil, maka keberhasilan itu juga milikku. Dan hari itu pun datang. Hari pengumuman hasil seleksi PPPK. Jantungku berdebar saat Denny memegang ponselnya. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba ia berdiri, berteriak, menepuk dadanya. Wajahnya bersinar seperti langit fajar. Erna, aku lulus, katanya dengan suara bergetar. Aku ikut menangis. Kupeluk dia erat-erat. Dalam pelukanku, aku sempat berbisik lirih. Alhamdulillah, akhirnya mimpi kita tercapai. Ya bang, tapi yang tak pernah kusangka, justru setelah itu, semua mulai berubah. Nada bicaranya, caranya menatapku, bahkan senyumnya, semua pelan-pelan memudar. Hingga suatu sore yang seharusnya penuh syukur, Denny pulang dengan wajah datar dan kalimat yang membuat tubuhku seakan roboh seketika. Erna, kita cukup sampai di sini. Aku tak mengerti. Kukira hanya bercanda. Tapi tidak, Denny benar-benar menceraikanku. Di hari-hari ketika aku masih sibuk bersyukur atas kesuksesannya. Dan aku tak tahu bahwa 1 bulan kemudian, nasibnya akan berputar. Bukan dengan kejayaan, tapi balasan dari langit yang begitu telak. Hari itu, udara di Aceh Singkil terasa berat. Langit mendung, tapi tak menurunkan hujan. Seakan menahan air matanya, sama seperti aku yang duduk diam di teras rumah, menunggu Denny pulang. Aku sudah menyiapkan teh manis hangat, seperti biasa. Tapi yang datang bukan senyum atau kabar gembira, melainkan sebuah putusan yang mematahkan seluruh harapan. Denny datang dengan wajah kaku, bajunya masih rapi, tapi tatapannya kosong. Ia duduk tanpa bicara, lalu tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Aku udah tanda tangan Erna, katanya pelan. Aku ping, tanda tangan apa bang? Surat cerai. Dunia seketika berhenti berputar. Aku pikir, aku salah dengar, tapi ekspresinya datar. Suaranya jelas, dan tangannya bergetar sedikit ketika menaruh surat itu di atas meja. Kenapa bang? Aku salah apa? Tanyaku lirih, nyaris berbisik. Dia menghela napas panjang, lalu berkata tanpa menatap wajahku, kita udah beda jalan. Erna, aku mau fokus sama kerjaanku nanti. Aku butuh hidup baru. Kamu juga harus belajar mandiri. Kalimat itu seperti duri yang menembus dada. Padahal aku yang menemaninya dari nol. Aku yang menjahit baju ketika ia tak punya seragam pantas. Aku yang meminjam uang ke tetangga saat ia tak mampu beli kuota untuk belajar daring PP. Setelah ia lulus, setelah semua perjuangan itu selesai, aku dianggap beban. Tapi Denny hanya menatapku sebentar, lalu berdiri. Jangan buat ini susah. Karena aku cuma pengen kita sama-sama tenang, katanya dingin. Kemudian, ia pergi, tanpa menoleh, tanpa pamit. Hari itu, suara motor Denny menjauh dari rumah, meninggalkan aku yang terduduk di lantai dengan surat cerai di tangan. Surat yang tak pernah kubayangkan akan kuterima dari orang yang dulu kupanggil suami. Sejak hari itu, rumah ini terasa hampa. Tak ada lagi suara langkahnya, tak ada tawa kecil di pagi hari. Tapi dalam keheningan itu, aku mulai belajar.
bahwa kehilangan kadang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku belum tahu, 1 bulan dari hari itu, nama Denny akan kembali disebut-sebut seluruh kampung. Bukan karena suksesnya, tapi karena SK pengangkatannya dicabut. Balasan itu datang tanpa aku minta. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk membukanya. Sebulan sudah berlalu sejak Denny menceraikanku. Hidupku terasa hampa, tapi perlahan aku mulai terbiasa. Aku kembali membantu ibuku di pasar pagi, menjual kue basah seperti dulu sebelum menikah. Kadang, di antara keramaian orang menawar harga, aku masih saja mendengar namanya bergaung di kepala. Tapi aku berjanji, tidak akan lagi meneteskan air mata untuk seseorang yang memilih pergi. Sampai suatu pagi, ketika aku sedang menata loyang kue putu ayu, Siti, teman lamaku yang bekerja di kantor dinas pendidikan, datang tergesa. Nafasnya terengah, matanya menatapku lekat-lekat. "Nah," katanya, "kau udah dengar kabar Denny?" Aku menatapnya bingung. "Kabar apa?" Dia menelan ludah, lalu mendekot. "SK-nya dicabut, Erna." Aku terdiam. Suara pasar seketika hilang dari telingaku. Maksud, ya, dari pusat. Katanya ada masalah data, juga laporan dari pihak sekolah. Banyak yang bilang dia manipulasi berkas waktu daftar PPPK. Semua sedang diperiksa. Tanganku gemetar memegang plastik berisi kue. Entah kenapa dada ini sesak. Bukan karena senang, bukan juga marah, tapi karena aku tahu Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Beberapa minggu setelah Denny menceraikanku, aku memang sempat dengar desas-desus. Katanya dia mulai dekat dengan perempuan lain, guru muda pindahan dari kecamatan sebelah. Tapi aku diam, karena untuk apa membalas dendam pada sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Kini kabar itu seolah datang sebagai jawaban atas setiap air mata yang pernah kuteteskan. Siti menatapku dalam-dalam. "Kau kuat, ya Erna." Orang sekantor pada ngomongin dia. Katanya waktu pengumuman dicabut, dia langsung jatuh pingsan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Biar saja, Ti," jawabku pelan. Mungkin ini caranya Tuhan menegur, bukan cuma untuk dia, tapi juga untuk aku, supaya tak lagi bergantung pada manusia. Sore harinya, aku duduk di beranda, menatap langit singkil yang mulai jingga. Angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Dalam hati aku berbisik, "Tuhan, aku tak minta dia disakiti. Tapi jika ini caramu membela yang terzalimi, aku hanya bisa bersyukur." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa menangis. Karena kini aku tahu, balasan dari langit itu nyata dan adil. Sore itu, angin laut singkil bertiup pelan. Di beranda rumah, aku duduk sambil menjemur rambut setelah mandi sore. Hari-hariku mulai terasa damai, tanpa beban, tanpa tangisan. Sejak Denny pergi, aku belajar menerima bahwa tidak semua yang kita perjuangkan akan berakhir dengan kebahagiaan. Tapi sortu, takdir kembali mengetuk pintu. Suara motor berhenti di depan rumah. Aku sempat berpikir itu pelanggan ibuku yang datang membeli kue. Tapi saat kulihat sosok yang turun dari motor, jantungku langsung berdegup kencang. Denny. Ia berdiri di depan pagar, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong. Bukan lagi Denny yang dulu ku kenal. Penuh semangat, penuh percaya diri. Kini ia tampak seperti lelaki yang kehilangan arah. Karena suaranya serak, aku tak menjawab. Kubiarkan saja dia berdiri di situ, menatapku dengan tatapan memohon. "Aku cuma mau ngomong sebentar," katanya lagi, hampir berbisik. Aku menarik napas dalam. "Enggak, tapi jangan berharap apa-apa, Bang. Aku udah belajar ikhlas." Ia menendap lama sekali, sampai akhirnya air matanya jatuh. "Karena aku salah. Aku kira setelah lulus PPPK, aku bisa hidup tenang, bisa bebas. Tapi ternyata justru semua hilang. Pekerjaan, uang, dan kamu." Aku menatapnya diam-diam. Di hatiku ada sisa luka, tapi juga rasa kasihan yang samar. Denny melanjutkan. "SK-ku dicabut, aku diperiksa, dipermalukan. Orang-orang di kantor menertawakan aku. Guru-guru yang dulu kagum, sekarang menjauh. Aku kehilangan semuanya." Tangannya bergetar saat mengusap wajah. "Aku pengen minta maaf, Erna. Aku nyesel udah ninggalinmu. Aku sadar semua ini
karena aku sombong. Aku kira aku bisa hidup tanpa doa dan sabarmu. Aku menghela napas, menatap langit yang mulai gelap. Bang Denny, kataku pelan. Aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kau datang hari ini. Tapi yang hilang bukan cuma rasa percaya, Bang. Yang hilang itu aku. Aku yang dulu masih berharap padamu. Denny menatapku lama, tapi aku tahu di matanya, kini hanya ada penyesalan yang terlambat. Karena cinta, jika sudah diremukkan oleh pengkhianatan, tak bisa disambung dengan air mata. Malam itu, ia pergi tanpa kata, dan aku tahu, balasan Tuhan telah lengkap, bukan dengan murka, tapi dengan keadilan yang halus, namun menusuk. Setelah malam itu, aku tak pernah lagi melihat Denny datang ke rumah. Hanya ku dengar kabar dari orang-orang. Katanya dia kini bekerja serabutan di luar kampung. Entah kenapa, bukan bahagia yang kurasa, tapi lega. Seperti beban yang lama kupikul, akhirnya jatuh ke tanah. Hari-hariku kini sederhana, tapi penuh ketenangan. Aku membantu ibuku di pasar. Tapi pelan-pelan kue buatanku mulai disukai banyak orang. Dari mulut ke mulut, pesanan datang tak henti. Ada yang pesan untuk hajatan, ada yang dari kantor kecamatan. Sampai suatu hari, Bu Nur, pegawai dinas sosial, datang ke lapak kecilku di pasar. Karena, ini enak sekali kuenya. Kamu nggak tertarik ikut program pelatihan UMKM dari pemerintah? Gratis loh, katanya dengan ramah. Awalnya, aku ragu. Aku cuma perempuan biasa, bukan pebisnis. Tapi entah kenapa, hatiku berkata, coba dulu. Aku ikut pelatihan itu, belajar cara mengemas, mencatat keuangan, bahkan bikin merek sendiri. Semua terasa baru, tapi menyenangkan. Dari situ, hidupku berubah. Perlahan, aku mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Logo kecil bertuliskan, Q Erna Singkil, kini terpampang di setiap kotak pesananku. Yang dulu hanya berjualan di pasar. Kini aku punya pelanggan sampai ke kabupaten sebelah. Lucunya, aku kadang teringat pada Dini. Dulu dia sering bilang aku gak akan bisa mandiri karena terlalu bergantung padanya. Tapi, lihatlah sekarang. Justru setelah ia pergi, rezeki datang tanpa kuterka. Mungkin, benar, kadang Tuhan tak menambah rezeki saat kita masih berada di tempat yang salah. Suatu sore, saat menutup toko kecilku, aku tersenyum sendiri. Kuhitung uang hasil penjualan hari itu. Lalu kuletakkan sebagian di kotak amal masjid. Terima kasih ya Allah, bisikku pelan. Kau ambil satu hal dariku, tapi kau ganti dengan 10 yang lebih indah. Hidupku kini bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang bangkit dengan harga diri. Aku tak lagi menunggu seseorang datang membahagiakan, karena aku sudah menemukan cara membahagiakan diriku sendiri. Dan tanpa kusadari, langkahku menuju masa depan justru baru dimulai. Karena tak lama lagi, takdir mempertemukanku dengan seseorang yang tak kusangka akan hadir dalam hidupku. Hari itu, aku sedang mengantarkan pesanan kue ke kantor dinas sosial. Panas siang Aceh Singkil begitu menyengat, membuat jilbabku basah oleh keringat. Tapi di hati, aku justru bahagia. Siapa sangka, dulu cuma jualan di pasar. Kini aku bisa kirim pesanan ke instansi pemerintahan. Aku menenteng 2 dus besar saat tiba di depan kantor. Saat menunduk untuk membuka pintu, seseorang tiba-tiba membantu membawakan dus di tanganku. Sini, biar saya bantu, katanya sopan. Aku mendongak. Lelaki itu mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya tenang, dengan senyum yang hangat, tapi tidak berlebihan. Terima kasih, jawabku, agak gugup. Sama-sama. Kamu, penjual kue Erna Singkil itu ya? Cenil. Aku mengangguk, sedikit heran. Kok tahu? Ia tertawa kecil. Saya sering dipesenin sama staf sini. Katanya kuenya lembut banget. Gak kalah sama toko besar. Akhirnya penasaran juga. Pengen coba langsung. Namanya Rafli. Seorang staf baru di kantor dinas sosial itu. Asalnya dari Tapak Tuan, dipindahkan ke Singkil beberapa bulan lalu. Sejak hari itu, entah bagaimana, kami sering bertemu. Kadang karena urusan pesanan, kadang hanya sekadar berbagi cerita di teras kantor, sambil menunggu hujan reda. Yang membuatku terkejut, Rafli bukan tipe laki-laki yang banyak bicara. Tapi ketika ia bicara, ucapannya selalu menenangkan. Ia tak pernah bertanya tentang masa laluku. Tapi entah kenapa, ia tahu aku pernah disakiti. Orang yang tersenyum paling tulus, katanya suatu sore, biasanya pernah menangis paling dalam.
Kalimat itu menembus hatiku. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab lirih, mungkin benar. Hari demi hari, Rafli menjadi teman yang terasa istimewa. Ia tak menawarkan cinta, tak pula janji. Hanya kehadiran yang membuatku merasa dihargai. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku pernah rapuh. Dan di tengah sore berangin itu, aku baru menyadari satu hal. Tuhan memang tak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan gantinya. Dulu aku kehilangan seseorang yang meremehkanku. Kini aku dipertemukan dengan seseorang yang melihat luka di mataku dan menganggapnya indah. Mungkin inilah cara semesta membisikkan bahwa cinta sejati tak datang saat kita sempurna, tapi saat kita berani memaafkan masa lalu. Sore itu, langit Aceh singkil berwarna jingga keemasan. Di halaman rumahku, aroma pandan dari kue yang baru matang memenuhi udara. Aku baru saja selesai menutup kotak pesanan ketika langkah seseorang mendekat. Aku menoleh. Rafli berdiri di depan pagar, membawa sekotak kecil berwarna coklat. Senyum lembutnya masih sama seperti pertama kali kami bertemu. Tapi entah kenapa, sore itu ada sesuatu yang berbeda di matanya. Lebih dalam, lebih serius. Nah, katanya pelan. Boleh saya bicara sebentar? Aku mengangguk, menaruh kotak kue di meja. Kami duduk di beranda, ditemani suara angin dan azan maghrib yang seop-seop terdengar dari surau. Rafli menatap ke arah langit, lalu menunduk menatapku. Nah, aku sudah lama kagum sama kamu. Bukan karena kuemu enak, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu masih bisa tersenyum setelah semua yang kamu lewati. Aku tak bisa bicara. Aku tahu kamu pernah disakiti. Lanjutnya pelan. Tapi aku ingin jadi seseorang yang gak bikin kamu takut lagi. Aku ingin menikah denganmu, Erna. Kalau kamu izinkan, aku ingin jadi imam yang memeluk luka-lukamu, bukan menambahnya. Tanganku gemetar. Air mata menggenang tanpa bisa kutahan. Aku tak pernah menyangka ada seseorang yang datang bukan untuk mengasihani, tapi menghargai keberanianku bertahan. Aku menunduk, menatap ujung jariku. Rafli, aku takut. Ia tersenyum, suaranya lembut. Takut itu wajar, tapi jangan biarkan takut menahan kamu dari bahagia yang baru. Aku ingin menjawab ya, tapi sebelum kata itu keluar, sebuah bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Dan beberapa hari sebelumnya, aku mendengar kabar bahwa Denny kembali ke Singkil. Ia mencari pekerjaan, katanya. Tapi banyak kantor menolak karena catatan buruknya. Dan kini, seolah semesta sedang menguji hatiku lagi. Di saat aku mulai siap membuka hati, masa laluku datang membawa beyang-beyang yang belum sepenuhnya sirna. Aku menatap Rafli, mencoba tersenyum di tengah gemuruh perasaanku. Beri aku waktu. Ya, bisik. Ia mengangguk pelan. Aku akan tunggu, Erna. Selama kamu mau, aku di sini. Dan sore itu, aku tahu, lamaran itu bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang keberanian untuk memulai lagi. Meski masa lalu masih berdiri di ambang pintu. Pagi itu, udara di pasar Singkil terasa lebih ramai dari biasanya. Suara ibu-ibu menawar harga, anak-anak berlari di lorong becek, dan aroma gorengan bercampur dengan wangi kue dari lapakku. Aku sibuk melayani pembeli ketika sebuah suara yang sudah lama tak kudengar tiba-tiba menyapa dari belakang. Erna, tanganku seketika berhenti membungkus kue. Suara itu meski sudah lama tak kudengar masih mampu membuat hatiku bergetar. Aku berbalik perlahan, dan di sana Denny berdiri. Rambutnya berantakan, kulitnya lebih gelap, dan wajahnya tampak letih. Ia tidak lagi mengenakan pakaian rapi seperti dulu, hanya kemeja lusuh dan celana yang pudar warnanya. Namun yang paling mencolok dari dirinya adalah sorot mata penuh penyesalan. Boleh aku bicara sebentar? Tanyanya lirih. Aku menatap sekeliling. Orang-orang mulai melirik kami. Sebagian berbisik-bisik. Aku tidak ingin jadi tontonan. Jadi aku mengangguk dan berjalan ke sisi pasar yang lebih sepi. Denny menarik napas panjang. Erna, aku tahu aku gak pantas datang lagi. Tapi aku cuma pengen minta maaf untuk semuanya. Ia menunduk, suaranya serak. Setelah SK aku dicabut, aku nyari kerja di mana-mana. Tapi gak ada yang mau nerima. Semua orang udah tahu aibku. Aku nyesel, Erna. Sumpah, aku nyesel ninggalin kamu. Aku kira kebahagiaan itu cuma soal jabatan,
dan uang, tapi ternyata semua itu nggak berarti tanpa seseorang yang tulus di sampingku. Aku menggenggam tangan sendiri, mencoba menahan air mata. Denny, kataku pelan, aku udah maafin kamu. Tapi maaf itu bukan berarti aku bisa balik seperti dulu. Luka yang kamu buat nggak hilang begitu saja. Ia menatapku, matanya basah. Aku cuma pengen kesempatan untuk menebus semuanya. Aku menggeleng pelan. Kesempatan itu dulu udah kamu buang, Bang. Dan sekarang, ada orang yang datang bukan untuk menggantikanmu, tapi untuk menghargai aku apa adanya. Denny, air matanya jatuh ke tanah yang basah oleh embun pagi. Aku terlambat. Ya, besek nih. Aku tersenyum samar. Iya, Bang. Kamu terlambat. Kami terdiam lama. Lalu ia pergi perlahan, meninggalkan pasar seperti bayangan masa lalu yang akhirnya siap kulepaskan. Untuk pertama kalinya, aku tak menangis melihat punggungnya menjauh. Karena kini, aku bukan lagi Erna yang ditinggalkan. Aku, Erna yang sudah menemukan dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi tanah Aceh Singkil. Aku duduk di ruang tamu, memandangi cahaya lampu yang temaram. Di luar, suara hujan beradu dengan genting, menciptakan musik lembut yang entah kenapa membuat dadaku terasa hangat. Sepekan sudah berlalu sejak pertemuanku dengan Dini di pasar. Setelah hari itu, aku tak lagi mendengar kabarnya. Mungkin ia benar-benar pergi, entah kemana. Tapi kali ini, aku tak ingin mencari tahu, karena aku sadar beberapa kisah memang harus berakhir agar bab baru bisa dimulai. Di tengah lamunanku, suara ketukan pintu terdengar. Ibuku menyambut dengan senyum, lalu memanggilku dari depan. Erna, ada tamu. Saat kulihat siapa yang berdiri di ambang pintu, jantungku berdegup pelan tapi pasti. Rafli, ia mengenakan baju koko putih dan membawa sebungkus buah tangan. Tapi kali ini, ia tidak datang sendiri. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua dan perempuan berhijab lembut. Mungkin orang tuanya. Aku menunduk, menahan debaran yang terasa sampai ke ujung jari. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Aku datang bukan sekadar untuk berkunjung. Rafli lalu berlutut sedikit, membuka kotak kecil dari saku kemejanya. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Dulu aku pernah bilang, aku akan tunggu sampai kamu siap, katanya dengan suara tenang. Dan malam ini, aku datang bukan untuk mengambil masa lalumu, tapi untuk menjemput masa depanmu. Air mataku tumpah, tapi bukan karena sedih. Ada sesuatu yang mengalir hangat di dalam dada, rasa syukur, rasa tenang, dan keyakinan bahwa kali ini Tuhan benar-benar menghadiahkan seseorang yang tepat. Aku mengangguk pelan, hampir tanpa suara. Aku siap, Rafli. Ibuku yang sejak tadi menatap dari belakang tersenyum sambil mengusap ujung matanya. Suasana rumah yang dulu pernah dipenuhi tangisan, kini berganti dengan doa dan harapan baru. Malam itu, di bawah atap yang pernah menjadi saksi luka, aku resmi menerima lamaran seseorang yang datang, bukan membawa janji manis, tapi ketulusan. Dan dalam hati, aku berbisik, ternyata benar. Tuhan tak pernah salah menunda. Ia hanya menunggu waktu ketika aku benar-benar siap untuk bahagia. Hari itu, langit Aceh Singkil cerah sekali. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam yang bercampur dengan wangi bunga melati di halaman rumah. Di tengah halaman sederhana itu, tampak kursi dan meja kayu dihiasi kain putih polos. Tak mewah, tapi penuh kehangatan. Seperti doaku yang akhirnya dijawab oleh langit. Hari ini, aku menikah. Aku duduk di ruang tamu. Jantungku berdetak cepat, tanganku gemetar saat ibuku membenarkan kerudung putih di kepalaku. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar lembut. Erna, ini buah dari sabarmu. Nak, dulu kau menangis di pangkuanku. Sekarang kau akan tersenyum di pelaminan. Aku tersenyum, menahan air mata. Makasih, Mak. Kalau bukan karena doa, Mak, mungkin aku gak akan kuat sampai hari ini. Tak lama kemudian, suara imam terdengar dari luar. Suara itu tegas, tapi penuh hikmat. Saat kutatap dari balik tirai, kulihat Rafli duduk bersila di depan penghulu, mengenakan baju koko putih bersih. Wajahnya tenang, mata itu memancarkan keyakinan,
bukan pada kesempurnaan, tapi pada niat untuk saling menjaga. Ijab kabul diucapkan, suara sah dari para saksi bergema, dan saat itu juga air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, berbisik pelan dalam hati, "Ya Allah, ternyata balasanmu bisa seindah ini." Ketika Rafli datang menghampiri, ia menatapku dengan senyum hangat. "Sekarang aku resmi jadi suamimu, Erna," katanya pelan. "Tapi izinkan aku tetap jadi sahabatmu, agar setiap luka yang tersisa tak pernah terasa sendiri lagi." Aku mengangguk, tersenyum di antara air mata. Di sekitar kami, tamu-tamu bertepuk tangan. Sebagian menangis haru, bahkan beberapa orang berbisik tentang bagaimana dulu aku ditinggalkan, tapi kini bangkit dan menemukan cinta sejati. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku keluar ke beranda. Langit penuh bintang, laut berkilau di kejauhan. Aku memejamkan mata dan mengingat semuanya. Perjuangan, pengkhianatan, air mata, dan kini ketenangan. Aku bukan lagi Erna yang dulu bergantung pada cinta orang lain. Aku adalah Erna yang dipeluk takdir dengan lembut setelah berani melewati badai. Dan di bawah langit singkil malam itu, aku tahu balasan Tuhan selalu datang tepat waktu dengan cara yang paling indah.